Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Papi harap anak-anak semuanya sehat, dalam keadaan senang, bahagia untuk bisa mengikuti pelajaran matematika kali ini dengan senang tentunya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Fikri akan menjelaskan materi mengenai operasi pada pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung, bilangan, bulat, dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung. Ada pokok bahasanya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah operasi pada pecahan, ya. Oke, di sini kita akan fokus bagaimana pecahan dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, dikali, dan sebagainya. Oke, next. Seperti biasa, ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Pak Fikri akan melakukan review materi. Nah, untuk mengingatkan materi yang kemarin karena berkaitan dengan materi hari ini. Oke, pertama, bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, ya, disebut dengan pecahan campuran. Oke, untuk mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, nah, maka kita kalikan penyebut, ya, dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Atau secara matematis, ketika ada A, B per C, itu artinya A kali C ditambah B per C itu sendiri. Oke, next. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan bilangan perpangkatan bilangan 10. Ya, bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Itu merupakan pengertian dari pecahan desimal. Lalu selanjutnya ada persen. Persen itu artinya apa ya? Artinya per 100. Artinya pecahan dengan penyebutnya 100. Selanjutnya ada apa? Per mil. Per mil itu apa? Per 1000. Atau artinya bahwa pecahan dengan penyebutnya 1000. Oke. Mesti A per B jika dinyatakan dalam persen, artinya A per B dikalikan 100%. Sedangkan A per B jika dinyatakan dalam per mil, maka artinya A per B dikalikan 1000%. Oke, itu review materi kemarin, ya. Jadi inget-inget ya, karena itu akan sangat akan berkaitan dengan materi-materi berikutnya. Oke, next. Kita langsung pada operasi hitung pada pecahan, ya. Dan pertama yang kita lakukan adalah penjumlahan pecahan. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, ada lingkaran, ya, yang dibagi menjadi empat bagian. Kemudian satu bagian berwarna merah. Nah, jika satu bagian merah itu dibuat pecahan, maka artinya 1/4. Next, jika ditambah dengan, nah, ada lingkaran juga, ya. Kemudian sama dibagi 4. Kemudian namun bagian yang diarsir atau yang diberi warna merah itu ada dua bagian bawah, ya. Maka kita bisa tuliskan dua bagian itu dari keseluruhan 4, artinya 2/4. Oke, itu sama dengan berapa, ya? Nah, bisa dilihat kan bahwa merah yang di pojok bisa ditambahkan merah yang di bawah, dua bagian merah yang di bawah. Maka kalau kita gabungkan, nah, gambarnya seperti itu kan. Jadi yang tidak berwarna, yang berwarna putih hanya satu bagian atau 3 bagian yang berwarna merah. Maka kalau itu kita buat pecahan, maka 3/4. Sampai sini paham, ya? Namanya ditambah artinya apa? Digabungkan. Oke, next. Nah, kita contoh lagi, ya. Nah, ada gambar satunya penuh, kemudian ada satunya itu satu kotak penuh, ya, isi satu kotak penuh, dan satu kotaknya itu dibagi menjadi 4 dan dua bagiannya berwarna biru, sehingga artinya satu kotak itu 1, kemudian kotak yang lainnya itu 2/4, maka 1 2/4 ditambah dengan, nah, kalau itu artinya apa? 1
kemudian kotak yang satunya 1/4. Maka kalau kita tuliskan menjadi pecahan campuran itu 1/4. Oke, kalau kita jumlahkan bagaimana ya? Nah, yang 1 dengan 1 itu jadinya 2 nantinya. Kemudian oke, kita lihat coba. Artinya yang satu kotak ditambah satu kotak maka akan menjadi 2 kotak. Selanjutnya kotak yang hanya terisi 2 bagian dan 1 bagiannya saja, maka kalau kita jumlahkan menjadi 3 bagian dari 4 bagian, maka bisa kita tuliskan menjadi 2/3/4. Oke, next. Nah, dari situ kita bisa tahu kan bahwa penjumlahan 2 pecahan adalah penggabungan 2 pecahan menjadi satu kumpulan pecahan ya. Jadi namanya penjumlahan 2 pecahan ya, ada 2 pecahan kita gabungkan. Kemudian untuk penjumlahan 2 pecahan murni ya, yang penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Maksudnya kalau bawahnya sama, katakanlah per 7/7, maka yang dijumlahkan hanya bagian atasnya saja ya, kalau di bawahnya sudah sama atau penyebutnya sudah sama. Untuk penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, maka hasil penjumlahannya adalah jumlah bagian yang utuh ditambah dengan jumlah bagian pecahannya. Artinya apa ya? Yang utuh tadi ya, yang satu kotak sama satu kotak itu dijumlahkan sendiri jadi 2 kotak. Kemudian yang pecahan yang 2/4 kita jumlahkan dengan 1/4. Jadi kalau ada bagian utuh ya dijumlahkan dengan yang utuh, yang pecahan dengan pecahan ya. Oke, next. Masih di penjumlahan ya anak-anak semuanya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran. Ya, yang satu itu satu lingkaran itu dibagi 2, satunya berwarna merah, satunya berwarna putih. Maka kalau kita tuliskan menjadi 1/2. Maksudnya bagian yang merah itu mendatangkan 1/2 bagian. Sedangkan satunya lagi ada kotak, ada lingkaran ya, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Namun yang di aksi merah hanya 1 bagian, maka artinya 1/4. Nah, kalau dijumlahkan bagaimana itu ya? Satunya hanya 2 bagian, yang satunya ada 4 bagian. Nah, itu juga angkanya nggak sama ya penyebutnya. Nah, maka kita ubah salah satunya menjadi apa? Menjadi kita bagi, maksudnya kita ubah salah satu lingkaran itu menjadi bagian yang sama. Jadi katakanlah kalau satu bagiannya 2, maka yang satu juga harus dibagi 2. Nah gitu. Maksudnya ada 2 bagian, maka di sini juga bagian. Kalau di satunya 4 bagian, maka satunya harus dibagi menjadi 4 bagian. Maka itu bagian yang setengah itu ya, bagian yang 1/2 itu kan itu hanya 2 bagian nih. Maka kita pecah menjadi 4 bagian ya. Nah, seperti itu. Ya kan, sama saja kan, tidak mengubah gambarnya, cuma kita bagi biar menjadi sama-sama menjadi 4 bagian. Oke, artinya, nah kalau kita tuliskan menjadi 2/4, artinya apa itu? Nah, kalau 2-nya itu jadi 4, itu dikalikan 2, maka atasnya juga harus dikalikan dengan 2, maka ketemunya adalah 2/4. Atau bisa dilihat juga kan di gambar, itu artinya 2 yang berwarna merah dari total seluruhan 4 bagian lingkaran. Oke, next. Kita jumlahkan dengan 1/4. Sudah sama kan? Gambarnya ada 4 bagian, sama-sama 4 bagian. Nah, penyebutnya sudah sama belum? Sudah kan? Bagian bawahnya sudah sama-sama 4. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 3/4 ya. 2 tambah 1, 3. Bawahnya sudah sama, maka jadi 4. Artinya apa? Jika penyebutnya tidak sama, maka sebelum melakukan penjumlahan, maka penyebut-penyebut pada pecahan disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Nah, artinya apa? Di situ penyebutnya kan 2 dan 4, maka KPK-nya berapa? 4. Maka kita ubah menjadi 4. Oke. Nah, mungkin kita lihat contoh soal berikut ini ya, anak-anak. Nah, contoh ada yang pertama, ada 3/7 ditambah 2/7. Nah, penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Kalau sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan bagian atasnya saja. 3 ditambah 2 itu ketemunya 5, maka 5/7. Oke, next. Ada 1/3 ditambah 1/4. Nah, penyebutnya beda kan? 3 sama 4, maka kita harus mencari KPK. KPK 3 dan 4 berapa? 12 ya, maka 3, untuk bisa menjadi 12 itu dikali 4, maka bagian atasnya yang 1 dikalikan dengan 4. Selanjutnya 4 ya,
bisa menjadi 12 itu dikali 3, maka bagian atasnya juga harus dikalikan 3. Ini 1 kali 3, maka 1 kali 4 per 12 ditambahkan 1 kali 3 per 12, ketemunya adalah 4 per 12 ditambah 3 per 12, ketemunya 7 per 12. Sampai sini ada yang bingung? Nah, semoga anak-anak paham ya. Nih, oke, next. Selanjutnya ada 2 per 6 ditambah 3 per 8. Nah, kita harus mencari KPK dari 6 dan 8. Oke, seperti apa kita carinya? Mungkin kalau anak-anak sudah terbiasa mungkin langsung paham. Oh, mungkin ini angkanya 24. Namun, kita bisa cari dengan memfaktorisasinya. 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 pangkat 3. KPK itu apa ya? Mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang tertinggi, merupakan faktor prima yang berbeda, dan mencari faktorisasi prima yang sama dengan pangkat yang tertinggi. Artinya di situ ada 2, di 6 ada 2, di 8 juga ada 2 pangkat 3. Maka kita yang ambil paling besar 2 pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 3 karena makan semua ya. Di KPK itu semuanya dimakan. Oke. Maka 2 pangkat 3 kali 3 itu hasilnya berapa? 24. Maka KPK-nya adalah 24. Maka kita ubah bagian bawahnya atau penyebutnya dengan 24. Nah, perhatikan. 6 menjadi 24 itu dikalikan dengan 4. Maka bagian atasnya atau pembilangnya juga kita kalikan 4. Maka 2 kali 4. Oke, next ya. 8 menjadi 24 itu dikalikan dengan 3. Maka bagian atasnya juga kita harus kalikan dengan 3. Maka 3 kali 3. Oke, sama dengan berapa? Ya, 2 kali 4 per 24 artinya 8 per 24. 3 kali 3 per 24 artinya 9 per 24. Maka kita juga kalau penyebutnya sudah sama bagaimana ya? Kita jumlahkan saja bagian pembilangnya. 8 tambah 9 berapa? 17. Maka 17 per 24. Nah, pinter anak-anak semuanya ya. Oke. Perhatikan yang nomor 3 ini, yang nomor 4. Di contoh soal nomor 4 itu ada bilang pecahan campuran, yaitu 1 per 5 ditambah 2 1 per 2. Itu berapa? Nah, seperti biasa, karena itu penyebutnya tidak sama, maka kita harus mencari KPK 5 dan 2, yaitu 10. Ya, tinggal dikalikan saja ya. Oke. Next, bagian bilangan bulatnya yang 1 ya, yang bagian depan angka 1 dan angka 2 yang bagian depan, kita tinggal jumlahkan 1 tambah 2. Kemudian bagian yang pecahan kita jumlahkan sendiri. 1 per 5 ditambahkan 1 per 2. Nah, selanjutnya yang depan berapa? 1 tambah 2 3. Sudah. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan yang pecahan saja. Kita samakan penyebutnya ya. Berapa tadi KPK-nya? 10. Oke. 5 kali berapa biar ada 10? Kali 2. Maka bagian atasnya pembilangnya kita kalikan dengan 2. 1 kali 2. Selanjutnya 2 kali berapa biar ada 10? Kali 5. Maka bagian atasnya pembilangnya kita kalikan dengan 5. Maka 1 kali 5. Selanjutnya 3 ditambahkan 2 kali 1 kali 2 per 10. Maka hasilnya 2 per 10 ditambah dengan 1 kali 5 per 10 berapa? 5 per 10. Nah, sudah sama belum penyebutnya? Sudah. Maka kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya atau bagian atasnya. Maka 3 ditambah 2 tambah 5 per 10. 2 tambah 5 berapa? 7 per 10. Maka ketemunya 3 7 per 10. Nah, setelah penjumlahan maka kita lanjut di pengurangan. Oke. Di pengurangan sendiri mari kita lihat ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, Pak Fikri punya lingkaran lagi. Lingkarannya Pak Fikri bagi menjadi 4 bagian. Ya, yang berwarna merah itu 3, yang satunya warna putih atau bagian yang diwarnai itu 3 bagian dari 4 bagian. Maka kita bisa menuliskan 3 per 4. Kemudian kita kurangkan dengan 2 per 4. Nah, artinya kita kurangkan bagian bawahnya ya. Artinya bahwa warna merahnya, yang merah di bagian bawah Pak Fikri ambil, itu Pak Fikri makan dan kalau itu bisa. Nah, ambil 2 per 4. Maka sisanya berapa? Nah, kalau merahnya kita ambil, maka tinggal sisa 1 per 4. Maka artinya kalau ada
ada bilangan yang sama, ada yang penyebutnya sama ketika pengurangan, maka bagian pembilangnya juga tinggal dikurangi saja ya. Jadi tidak bisa bingung. Oke, next. Perhatikan gambar berikut nih. Pak Fikri juga punya gambar lagi. Sama. Itu ada kotak utuh 1. Kemudian bagian satunya itu menandakan 2/4. 2 yang diwarnai dari 4 bagian. Oke. Dikurangi dengan 1, kemudian 1/4. Maka hasilnya berapa ya? Maka yang utuh kita kurangi dengan yang utuh, maka 1 kurang 1 maka habis. Maka tinggal 2/4 kurangi 1/4. Maka tinggal berapa? Maka tinggal 1/4 ya. Nah, kalau kita makan semua bagian yang itu, kita kurangi, namanya kan kita ambil ya teman-teman. Maka sisanya hanya bagian bawahnya saja. Maka 1/4. Artinya untuk pengurangan 2 pecahan murni yang penyebutnya sama, maka yang dioperasikan atau yang dikurangkan itu adalah pembilangnya saja. Kemudian untuk pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama, maka hasil pengurangannya adalah hasil operasi bagian utuhnya dan bagian pecahannya. Sama ya, intinya kalau ada pengurangan ya yang utuh kurangi yang utuh ya. Kemudian yang pecahan kita kurangi dengan pecahan. Oke. Next. Nah, kita langsung perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu kan kalau kita penyebutnya sama. Bagaimana kalau kita penyebutnya berbeda? Nah, pasti anak-anak penasaran ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu Pak Fikri punya 3 kotak. 2 kotak berwarna biru. Maka kalau 2 kotak warna biru itu kita tuliskan di dalam pecahan, makanya 2 kotak biru dibagi dengan seluruhnya ada 3 kotak, maka 2/3. Oke, kita kurangi dengan, nah, Pak Fikri memiliki kotak yang luasnya sama, ya, luasnya sama, bentuknya juga sama. Cuman di sini Pak Fikri cuma bagi 2, maka dan yang diwarnai adalah separohnya atau setengahnya, maka 1/2. Nah, bagaimana ini? Ada 2/3, ada 1/2. Bagaimana cara menjumlahkannya? Mengurangkannya ya. Nah, untuk mengurangkannya, maka kita buat kotak itu dibagi dengan bagiannya sama, total bagian seluruhnya sama. Itu kan di situ bagiannya cuma dibagi. Yang satu kotak itu dibagi 3, yang satu kotak dibagi 2. Harusnya sama-sama dua-duanya memiliki bagian kotak yang sama. Maka kita ubah menjadi 6 kotak. Maka kita bagi yang 3 bagian, maka kita bagi 2, maka jadi 6 kotak. Nah, kalau 6 kotak, maka yang diarsir itu menjadi 4 kotak ya. Ya kan? Karena kalau di situ kalau 3 bagian itu hanya 2 kotak, maka kalau 6 bagian, maka yang diarsir itu jadi 4 kotak. Maka 4/6 ya. Selanjutnya dikurangi dengan sama, maka yang setengah itu kita juga jadikan 6 kotak. Maka kalau itu setengah, maka kalau jadi 6 kotak, maka yang diarsir ada 3 bagian. Nah, sekarang sudah sama belum ya? Penyebutnya sudah sama kan? Dan bagiannya juga sudah sama kan, 6 kotak. Maka kita tinggal kurangkan bagian atasnya saja. Ada 4 kotak berwarna biru, kurang dari seluruh 6 ya, dikurangi dengan 3 kotak berwarna biru, maka sisanya tinggal 1 kotak yang berwarna biru. Dari totalnya berapa? 6 kotak, maka hasilnya 1/6. Oke. Secara matematis ya, kita lihat contoh berikut ini. Ketika ada 2/3 dikurangi 1/2, maka kita cari KPK 3 dan 2. KPK 3 dan 2 berapa? 6. Oke. Sekarang 2/3 ya. Dan kita ubah menjadi penyebutnya menjadi 6 ya. 3 menjadi 6 itu dikali dengan 2, maka pembilangnya bagian atasnya kita kalikan dengan angka 2, maka 2 kali 2 4 ya. Selanjutnya 1/2 ya menjadi berapa? Per 6, maka 2 menjadi 6 itu kali 3, maka bagian atasnya atau pembilangnya kita kalikan juga dengan angka 3 ya, maka 1 kali 3, maka hasilnya 4/6 kurangi 3/6, 1/6. Lah, kita lihat contoh soal berikut ya anak-anak, biar anak-anak lebih paham lagi. Oke. Ada 7/10 dikurangi 4/15. Nah, maka kita harus mencari KPK-nya. KPK-nya 10 dan 15 berapa ya? 30. Benar sekali, 30. Oke.
Maka ya 7/10 dikurangi 4/15, bagian bawahnya atau penyebutnya kita semuanya kita ganti, kita ubah menjadi per 30. Oke, sekarang 7/10 diubah menjadi berapa per 30. Maka 10 kali berapa biar ada 30? Dikali 3, maka bagian atasnya kemudiannya kalikan 3, maka 7 kali 3, maka 7 kali 3 per 30 dikurangi berapa? Ya, 4/15 kita ubah jadi berapa per 30, maka 15 menjadi 30 itu dikali 2, maka bagian atasnya kemudiannya kita kali 2, 4 kali 2 berapa? 8, maka hasilnya 21 per 30 dikurangi 8 per 30, maka hasilnya berapa? 13 per 30. Sampai sini mudah kan tentunya anak-anak? Oke, kita lanjut ya, contoh soal yang nomor 2. Nah, di contoh soal nomor 2 ada 3/5 ditambah 1/4 dikurangi 1/2. Nah, sekarang kita kombinasi ya antara pecahan dan antara penjumlahan dan pengurangan. Maka kita harus kita bisa langsung operasikan dengan cara mencari KPK 5, 4, dan 2 ya. KPK 5, 4, dan 2 adalah 20, maka kita semua ubah bagian bawahnya menjadi 20 ya. Artinya apa? Nah, maka 3/5 menjadi 20, maka 3/20, maka 5 kali berapa biar ada 20? Kali 4, maka 3 kali 4. Selanjutnya 1/4 ya menjadi berapa per 20, maka 4 kali berapa biar ada 20? Kali 5, maka 1 kali 5. Selanjutnya dikurangi dengan 1/2. Nah, 1/2, 2 kali berapa biar ada 10? Dikali 2 kali berapa biar ada 20 kali 10, maka bagian atasnya aku bilang kali 10, 1 kali 10, maka bisa kita peroleh 3 kali 4/20 itu 12/20, ditambahkan 1 kali 5/20 itu 5/20, dikurangi dengan 1 kali 10 itu 10/20, maka 12 tambah 5 kurang 10/20, hasilnya berapa? 7/20. Oke. Nah, kita lanjut ke operasi selanjutnya ya. Nah, kita langsung ke perkalian. Nah, di perkalian pecahan sendiri yang pertama adalah perkalian pecahan dengan bilangan asli atau bilangan bulat ya, ya. Namun bilangan bulat positif. Oke, next. Contohnya adalah setengah atau 1/2 kita kalikan dengan 5, maka artinya 1/2-nya itu ada 5. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, 1/2 ada, ya lihat nih ya, 1/2-nya ada 5 ya. Kalau kita gambarkan ada 5 gambarnya di situ. Sama kan? Kalau Pak Fikri arsir atasnya sama arsir bawahnya sama kan? Nah, itu boleh kalikan 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Nah, ya, yang satu dengan ya, kotak 1 dengan kotak 2 bisa kita gabungkan jadi 1. Kemudian kotak 3 dengan 4 kita bisa gabung jadi 1, maka tinggal sisa setengah, maka ketemunya 2 kotak ya, dengan sisa setengah, maka 2/2. Oke, maka secara matematis ya, artinya 1/2 dikali 5 itu artinya 5/1, maka artinya 1/2 dikalikan 5/1, maka 1 kali 5, 2 kali 1, 2. Oke, perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Nah, ada 1/4 dikalikan dengan 8 ya. Itu artinya apa? 1/4 kali 8/1, maka 1 kali 8 berapa? 8, 4 kali 1 4, maka 8/4 itu sama dengan 2. Oke, next, coba kita lihat lagi. 2/3 dikalikan dengan 42, maka artinya 2/3 dikalikan 42/1. Nah, bisa kita sederhanakan kan ya. 42 dibagi 3 itu 14, 3 bagi 3 itu 1, maka 2 kali 14 itu berapa? 28 dibagi dengan 1 kali 1 itu 1, artinya 14 dikali 2 berapa? 28. Oke. Next, selanjutnya kita masih di perkalian ya. Perhatikan, nah sekarang ini perkalian pecahan dengan pecahan. Oke.
Ada 1/2 dikalikan 3/4. Berapakah hasilnya? Nah, kita bisa perhatikan ilustrasi yang Pak Fikri buat. Pak Fikri membuat 3/4, maka artinya ada 4 kotak, kemudian yang diarsir warna biru ada 3, maka kita bisa tuliskan 3/4. Selanjutnya, pertanyaan adalah 1/2 kali 3/4, artinya setengah dari 3/4. Nah, kalau setengah 3/4, maka Pak Fikri potong bagian bawahnya saja, ya. Pak Fikri potong menjadi 2. Maka bagian bawahnya adalah setengah dari 3/4, ya kan? Nah, maka hasilnya kalau kita baca seluruh kotaknya yang telah dikali dengan setengahnya, maka hasilnya 3/8, ya kan? 3 kotaknya yang berwarna biru dan seluruh kotaknya ada 8. Artinya apa? Kalau secara matematis kita bisa buktikan bahwa 1/2 dikalikan 3/4 artinya apa? 1 kali atas dikali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3 itu 3, 2 kali 4 itu 8. Maka hasilnya 3/8. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada 2/3 dikali 4/5. Artinya, ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang berapa? 2 kali 4, 8. Maka di bawahnya 3 kali 5, 15. Maka hasilnya 8/15. Maka bisa disimpulkan jika ada A per B dikalikan C per D, itu artinya apa? A kali C per B kali D. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian pecahan. Nah, perhatikan ya permodelan matematika berikut ini. Nah, jika ada A per B, ya, Pak Fikri punya pecahan A per B dibagi dengan C per D. Artinya kan berarti A per B per C per D. Nah, jadi per itu juga bisa mengartikan dibagi, ya. Ya kan, sampai sini paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya, seperti kita tahu bahwa untuk mencari pecahan senilai, nah, akan diperoleh pecahannya A per B per C per D itu akan memperoleh nilai senilai jika pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, pada kesempatan ini kita kalikan dengan D per C, ya. Atas kita kalikan D per C, di bawah juga kita kalikan dengan D per C. Maka, ya, jika A per B kita kalikan D per C per D dikalikan D per C. Nah, maka kita tahu kan yang di bawah, yang bagian penyebutnya bisa kita coret-coret atau enggak coret-coret. Kita sederhanakan, ya, bisa kita bagi, ya. D dengan D itu bisa kita hilangkan, bisa saling menghilangkan jadi 1. Kemudian C dengan C itu bisa menghilangkan 1, artinya 1 kali 1, maka hasilnya 1. Maka hasilnya tinggal atasnya saja, artinya tinggal A per B dikalikan D per C, maka sama dengan A per B kali D per C. Maka artinya apa? Ketika ada 2 bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan A per B dibagi C per D, maka artinya A kalikan D dikali dengan B kali C. Artinya bagian yang membagi atau bagian pecahan yang kedua atau bagian belakang yang membagi itu baginya kita ubah jadi kali dan bilangnya kita balik. Mungkin kita lihat contoh seperti ini. Ada 5/6 dibagi dengan 3/4. Maka artinya apa? Nah, maka artinya, ya, 5/6-nya masih utuh, ya. Kemudian baginya kita ubah jadi perkalian dikali, ya. Kemudian kita balik 4-nya jadi atas, 3-nya di bawah. Maka 5 kali 4. Kemudian 6 kali 3. Hasilnya 20/18. Bisa digunakan, kita bagi menjadi 2 menjadi 10/9. Mungkin bisa juga kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 1/9. Oke, next. Kita lihat contoh berikut ini lagi. Nah, contoh soal. Nah, kalau ada pecahan campuran seperti itu, 5 1/4 dibagi dengan 4 3/8, berapa hasilnya? Maka kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, ya anak-anak. Jadi pada perkalian seperti ini, kita ubah bagian campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, ya, biar kita lebih mudah mengoperasikannya. Barangkali ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, maka 5 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 kali 5, 20 tambah 1 menjadi 21/4. Selanjutnya
4 38. 8 kali 4 itu 32 ditambah 3 itu 35. Maka dibagi 35 per 8. Selanjutnya, kalau sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, apa ya kalau pembagian? Kita ubah baginya menjadi kali, kemudian bagian yang membagi kita balik, yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Maka 21 per 4 dikalikan 8 per 35. Nah, disitu ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Nah, bisa ya anak-anak. Yang pertama, 21 dengan 35 sama, kita bisa sederhanakan dengan membaginya dengan angka 7. 21 dibagi 7 berapa? 3. 35 dibagi 7 berapa? 5. Selanjutnya 8 dengan 4. 8 itu bisa dibagi ya. 8 dibagi 4 itu 2. 4 bagi 2. 4 bagi 4 1. Maka tinggal di atasnya tinggal 3 dikali 2, di bawahnya tinggal 1 dikali 5. Maka ketemunya 6 per 5. Atau kita ubah menjadi pecahan campuran 1 per 5. Mudah bukan? Ya, Pak Fikri harap anak-anak bisa memahami. Jika bingung, susah, bisa langsung bertanya saja pada Google Classroom atau langsung bertanya ke Pak Fikri melalui grup Pak Fikri langsung ya. Oke, next. Nah, tanpa terasa kita sudah pada tahap akhir, yaitu pada penugasan. Yang pertama, kerjakan dengan teliti ya. Nah, ini anak-anak ada yang kurang teliti nih. Jangan tergesa-gesa karena ada waktu untuk mengerjakannya, tidak langsung dikumpulkan. Oke, next. Yang pertama, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan berikut ini ya. Ada 7 15 ya. Bisa dilihat ya anak-anak semuanya. Nah, soal yang kedua, hitunglah hasil perkalian pecahan-pecahan berikut ini. Nah, yang ketiga, hitunglah hasil pembagian pecahan-pecahan berikut ini. Nah, jika sudah seperti biasa anak-anak kerjakan, kemudian anak-anak tanda tangan orang tua, kemudian difoto, kemudian dikirimkan lewat Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Demikianlah pembelajaran matematika kali ini tentang operasi pada pecahan. Selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh soal cerita ya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.